Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Abdul Hamid Kadir. Saya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor. Nah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan peserta didik, tapi di bagian masa kanak-kanak. Mungkin sebentar kita sama-sama belajar ke depan. Bila ada kesalahan atau apa, bisa disampaikan melalui via WA atau bisa melalui YouTube yang sebentar saya kasih masuk di media sosial. Bisa disampaikan di kolom komentar untuk sebagai saya punya panduan untuk saya bisa mengubah apa yang saya sampaikan nanti. Terima kasih. Yang pertama, pengertian masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak menurut Harlos, masa kanak-kanak awal disebut juga problem AG atau disebut karena orang tua diharapkan masa kanak-kanak seperti tidak menurut ataupun keras kepala. Ya jelas, anak berjenjang kecil berusia yang 6 sampai 12 tahun. Kalau salah mengarahkan maka dia akan keras kepala dan dia membangkang selalu kepada orang tua. Nah, menghadapi tugas-tugas pada saat ini, mereka mulai mengikuti pendidikan formal atau sekolah dasar, sekolah SMP, SMA. Nah, maka bisa diubah karakternya. Ya, tapi mereka ini juga dilalui dengan beberapa tahapan, beberapa usia, yaitu pertama usia kelompok, yang kedua usia menjajah untuk eksplorasi, yang ketiga usia bertanya, usia meniru, bahkan usia berkreatif. Tapi di sini saya ambil pada masa kanak-kanak yang berusia 4, 5 sampai 6 tahun. Nah, usia saya ambil pertama adalah usia kelompok, di mana pada masa ini anak-anak masih belajar dasar-dasar perilaku sosial untuk mempersiapkan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang memerlukan untuk menyesuaikan diri saat mereka masuk ke kelas 1. Kita melihat bahwa umur 6 sampai 7 tahun itu sudah mulai belajar, sudah mau bisa sekolah dasar. Ya, tapi mereka juga punya persiapan untuk bisa masuk ke situ dengan apa? Dengan wawasan. Nah, wawasan itu juga dibina dari mana? Dibinanya dari rumah dulu. Makanya tadi konsep yang tadi itu keras kepala, tidak bisa dibilang, tidak bisa dibina. Orang tua tidak bisa bina. Nah, konteks ini sebenarnya kita sama-sama belajar untuk bagaimana caranya mengatasi. Yang kedua, usia menjelajah untuk eksplorasi. Pada masa ini anak-anak cenderung ingin mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya. Karena pola bermainnya mereka ingin eksplorasi terus. Mereka maunya berjalan terus dengan pola bermain. Sehingga apa? Lingkungannya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka, sehingga mereka juga bisa berkembang gitu. Yang ketiga, usia bertanya. Pada masa ini anak cenderung ingin bertanya apa yang mereka anggap tidak tahu. Kita yang dewasa saja kita ingin bertanya sehingga kita bisa tahu. Apalagi mereka yang kecil, mereka selalu mengikuti gaya kita. Mereka bertanya, kakak itu buat apa sih? Nah, kita memberikan pandangan yang positif sehingga mereka juga pemikirannya positif. Yang keempat, usia meniru. Nah, inilah usia meniru ini dia seperti kepada nomor 3 tadi, usia bertanya. Mereka bertanya dan meniru. Usia meniru, berarti mereka langsung meniru tanpa bertanya. Mereka melihat kita melakukan apa, mereka meniru. Nah, usia meniru ini memiliki pengertian di mana pada masa ini anak-anak ingin meniru tokoh yang mereka sukai. Contoh kita ambil dari tokoh bola kaki ya. Contoh ke Ronaldo Messi, Lionel Messi, Ronaldo. Mereka selalu meniru mereka. Bahkan mereka juga ingin menjadi seorang pemain bola.
Itulah salah satu contoh dari apa usia meniru tersebut. Yang selanjutnya usia kreatif. Di mana pada masa ini anak-anak lebih ingin menunjukkan kreativitas dalam bermain dan paham bahwa mereka menciptakan sesuatu, gitu. Mereka menciptakan sesuatu sehingga sesuatu itu bermakna dan itu menjadi mereka punya tempat bermain. Itu menjadi mereka punya tempat untuk mereka berkreatif, berbuka wawasan untuk menciptakan sesuatu, gitu. Nah, yang kedua, rentang usia anak-anak. Masa kanak-kanak dimulai pada saat berdiri sampai dengan mencapai kematangan. Kematangan dalam hal baru sudah beranjak dewasa atau beranjak remaja, beranjak dewasa. Pada pada rentang usia ini dibagi menjadi 2 fase. Itu menurut Howard dalam bukunya atau bukunya apa? Pada tahun 1990 menjadi 2 fase, yaitu yang pertama fase anak-anak awal dan kedua adalah fase anak-anak akhir. Fase anak-anak awal ini berawal pada tahapan 2 sampai 6 tahun. Sedangkan fase anak-anak akhir berawal dari 6 sampai 12 tahun. Itu sudah masuk pada remaja. Baru kita tahu saja bahwasanya anak remaja itu dia hanya pada berumuran 12 tahun bahkan sampai 15 tahun. Nah, sampai 17 tahun lah mungkinan. 17 tahun ke atas sudah beranjak dewasa, sudah mulai mengerti, sudah mulai bisa melakukan, sudah bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, gitu. Ya, pada masa kanak-kanak ini, pada masa kanak-kanak ini remaja ataupun umuran seumur kanak-kanak dari 2 sampai 6 tahun ini mereka memiliki fase yang berbeda-beda. Beda dengan fase akhir. Dalam hal apa? Mereka punya fase pemikiran, yaitu inginnya belajar. Nah, sedangkan fase pada masa kanak-kanak akhir ini, mereka punya ininya mereka selalu meniru. Bahkan mereka mencoba karena mereka sudah beranjak remaja. Ya. Yang ketiga, tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Tugas perkembangan kanak-kanak awal menurut para ahli yaitu Harvey Horst atau Harley dalam bukunya, dalam sebuah buku, walau alam bukunya apa, saya juga belum baca referensi bukunya, pada tahun 1990 adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. Nah, dalam seks ini teman-teman jangan pemikiran yang bernegatif ya. Seks yang dimaksud dalam slide ini adalah seks di mana mengajari dia tentang di mana yang dia harus melakukan dan mana yang tidak. Bukan seks hal-hal yang negatif seperti seksual bebas apa tidak. Anak yang berusia rentang seperti tidak mungkin diajari untuk hal itu. Itu hal yang fatal. Yang kedua, belajar membedakan benar dan salah. Nah, dalam untuk kita belajar pembedaan benar, anak itu kita punya hak untuk memberi pandangan bahwa oh anak ini buahnya baik, yang ininya tidak. Sehingga apa? Dia bisa membedakan antara baik dan tidak. Kalau dia melakukan baik juga kita biarkan saja, dia melakukan yang tidak baik juga kita membiarkan saja, maka yang tidak baik itu akan terbawa terus dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan hilang dengan berjalannya waktu, dengan cara bermainnya dia pola bergaya bermain dengan dia punya kawan, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan teman sebaya, gitu. Yang ketiga, belajar mengembangkan hati nurani. Anak-anak ibarat lembaran kertas yang masih kosong. Ya, jelas. Anak kecil yang berumuran masih 2 bahkan sampai 5 tahun, jelas mereka punya otak masih diisi dengan otak-otak bermain, apa yang sebagainya. Bermain pun kalau diasah di pola, maka mereka juga akan bermain. Kalau tidak, ya mereka juga membiarkan saja. Dia juga masa bodoh. Tapi kalau diajari, dibina, dididik, maka dia akan berhasil, dia akan bisa mengejar apa yang dia cita-citakan. Yang keempat,
Belajar memberi dan menerima kasih sayang. Nah, kalau kita sebagai pendidik, contoh ya, kita mengajar, kita sedang mengajar dalam kelas, kita memberi pandangan, memberi kasih sayang, boyang kasih sayang terhadap anak itu, maka dia juga akan sayangi kita. Dia punya menyayangi kita. Oh, itu guru saya harus menyayangi guru saya, kan dia juga sayang sama saya. Kenapa? Itu berawal dari rumah juga. Ketika orang tua mendidik dengan kasih sayang, dengan nasihat yang penuh dengan bermakna, maka itu menjadi dia punya pedoman. Itu juga dia akan bawa kepada lingkungan sekolah, dia akan bawa kepada lingkungan masyarakat. Nah, disitulah kita mengetahui bahwa ternyata anak-anak itu mereka punya kasih sayang itu luar biasa daripada kita punya memberi kasih sayang. Ketika kita juga memberi kasih sayang itu kepada mereka. Yang keempat, perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Nah, awal masa kanak-kanak ialah masa paling menyenangkan bagi mereka untuk mempelajari keterampilan. Ya, jelas. Ya, jelas bahwa masa ini ya kita mengajari mereka tentang keterampilan, bisa menampilkan apa bersifatnya, ya mereka selalu berwawasan untuk melakukan sesuatu gitu. Sehingga apa, mengembangkan mereka punya gagasan, watak, sehingga mereka bisa berkembang gitu. Yang pertama yang saya sampaikan tentang motorik. Motorik itu dibagi menjadi dua tahapan. Yang dua tahap ini adalah motorik kasar dan motorik halus. Pada umumnya perkembangan motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama motorik kasar. Saya baca garis besarnya dulu, nanti itu tidak menjelaskan pada slide selanjutnya. Motorik kasar ialah ia berbagai dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot besar, misalnya merangkak, tanggurupa, atau mengangkat leher dan duduk. Sedangkan motorik halus ialah bagaimana aktivitas motorik yang melibatkan gerakan otot-otot kecil seperti mengambil benda kecil dan ibu jari dan menulis. Ya, inilah yang dimaksud dengan perkembangan motorik kasar. Inilah materinya. Kita kembali sama-sama. Ya, perkembangan motorik kasar, tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bahkan bergantung, melempar. Ya, motorik kasar ini dia sudah beranjak saya merasa beranjak bahwa 6 sampai 12 tahun yang sudah saya sampaikan pada slide kedua tadi. Itu dia sudah beranjak kepada 6 sampai 12 tahun. Itu dia sudah bisa melakukan apa yang harus dia lakukan dengan secara fisik. Ya, berjalan dengan langkah, selang-seling, itu sudah masuk pada motorik kasar juga. Yang ke berikutnya perkembangan gerakan motorik halus. Ya, perkembangan gerakan motorik halus, berkembang motorik halus adalah anak-anak diletakkan pada koordinasi gerakan motorik halus yang berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek tertentu. Dalam hal ini bahwa mereka ingin menyentuh, melakukan, menggerakkan pada satu objek atau barang. Contoh kecilnya ini gelas ya. Ini gelas disimpan, dia ingin gelas ini diangkat. Nah, bagaimana caranya mengangkat? Itu kita kembali pada konteks motorik halus. Dia sudah bisa melakukan apa yang dia harus lakukan. Sama halnya seperti motorik kasar. Cuma bedanya rentang usia. Ya, yang terakhir atau bukan terakhir ya, minta maaf. Yang perkembangan kognitif masa kanak-kanak. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan untuk mengekspresikan lingkungan karena pertambahannya misalnya koordinasi dan pengadilan motorik. Maka di dunia kognitif ada berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Dan apa? Ini ada hubungannya. Perkembangan kognitif masa kanak-kanak berhubungan dengan motorik kasar dan motorik halus tersebut. Ini sudah masuk pada fase ketiga, yakni mereka berkreatif, berinisiatif, berimajinasi. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu. Tadinya mereka cuma merangkang, datang mereka sudah bisa memegang sesuatu,
sudah berjalan, sudah berlari, sudah melompat, sudah memanjat sesuatu. Sekarang biar mereka punya gagasan, inisiatif itu menciptakan sesuatu ini imajinatif untuk mereka perkembangkan, sehingga mereka punya wawasan, mereka punya ininya tuh terbuka luas gitu. Ya, yang selanjutnya perkembangan kognitif dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, perkembangan kognitif menurut Piaget, ini seorang para ahli. Perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak ditanamkan tahap para operasional yang berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka semua itu kembali pada rentang usia. Ketika usianya sudah meningkat, maka pola pikir pun akan meningkat. Ketika usianya masih rendah, maka pola pikir bermain, pola perilakunya itu juga sesuai dengan rentang umur. Tidak mungkin dia punya umurnya 1 tahun, dia ininya beranjak sampai, itu kan tidak mungkin. Yang selanjutnya perkembangan pervisif. Pada masa perkembangan pervisifnya seorang anak dapat melihat objek-objek yang jauh dan hampir sempurna. Dalam ini sudah masuk kepada kasat mata dan hal bahwa dalam mereka mau melakukan suatu objek, satu keterampilan, mereka melihat objek ini saya mampu tidak untuk mencapai. Kalau saya tidak mampu, saya tidak melakukan. Tidak mungkin dia punya umurnya masih 6 tahun. Dia disuruh berjalan dari, contohnya, dari titik A ke titik B itu jaraknya 300 meter. Tidak mungkin dia mampu. Nah, tidak mungkin dia mampu melangkah. Sedangkan rentang umurnya masih sangat minim kecil. Gitu. Yang pertama, perkembangan memori atau daya ingat. Ya, ini adalah wawasan. Mengukur memori anak-anak lebih jauh mudah karena anak-anak telah memberikan reaksi secara verbal, secara jelas. Jadi mengukur memori anak-anak jauh lebih mudah. Ya jelas, kita harus mengukur mereka punya otak. Dalam hal bahwa tidak mungkin, contoh ya, ini otak. Yang maksimalnya ini, minimalnya ini. Tidak mungkin dia masih minimal, kita kasih masuk materinya maksimal, jelas dia tidak bisa menangkap, sulit untuk menyimpan memorinya. Kita memberikan itu sesuai dengan rentang umur. Oh, umurnya sekian, berarti dia punya tahapan belajarnya, memori yang harus diberikan, otak yang kita harus mengisi itu dalam rentang usia ini. Oh, materi ini, oh usia ini materi ini, sehingga apa, dia mau itu berjalan dengan baik. Mereka pola belajar, pola pikirnya itu secara desain, secara baik, secara teratur. Ya, yang selanjutnya perkembangan atensi yang menurut Parken atau menurut para ahli, menurut Parken 2000 dalam Desmitika 2000 dalam halaman 2015 sampai dengan 2005 sampai dengan 2005 pada halaman 136, atensi atau perhatikan merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri yang merespon dalam sistem kognitif ini menurut para ahli ya. Yang selanjutnya perkembangan motokognitif. Ini para ahli juga sudah jelas, teman-teman baca saja. Nanti kalau ada komentar apa disampaikan saja, nanti kita sama-sama sharing. Ya, kesimpulan yang saya ambil pada konteks hari ini adalah masa kanak-kanak adalah masa paling vital yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama dalam perkembangan motorik dan kognitif. Anak-anak dituntut untuk mandiri, bisa bergabung dalam kelompok sosial agar anak-anak tidak menjadi kuper atau kurang pergaulan. Selain itu juga pembinaan akhlak yang paling penting dalam di keluarga. Orang tua berperan penting mengarahkan anak-anak untuk berbuat seperti yang baik. Dalam konteks ini bahwa kita sebagai orang tua, kita harus selalu mendidik, kita harus selalu melihat anak-anak, menyampaikan apa yang kita mau sampaikan itu sesuai dengan rentangan umur, sehingga tidak ada penyimpangan antara orang tua dan anak, tidak ada penyimpangan antara usia dengan karakteristik anak, sehingga anak itu jangan
terlalu berpikiran yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurangnya lebih saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, bila ada tutur kata yang kurang baik atau tutur kata yang kurang sopan atau penyampaian saya kurang dipahami, saya mohon teman-teman yang mendengarkan atau melihat materi yang saya sampaikan ini bisa menyampaikan melalui kolom komentar untuk saya memperbaiki diri saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.